video kali ini, aku ingin merangkum alur cerita animasi yang berjudul Ryoto. Film ini dirilis pada tahun 2014 yang menceritakan kembali burung makau bernama Blue telah memiliki keluarga kecilnya. Mendengar bahwa habitat mereka ditemukan di Amazon, mereka bersama-sama menuju ke sana. Jika kalian masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Film ini diawali memperlihatkan kota Rio sedang merayakan malam tahun barunya yang begitu meriah. Terlihat berbagai burung berdansa bersama ikut merayakan acara tersebut, hingga memperlihatkan sepasang burung makau berwarna biru yaitu Blue dan Jewel. Kini mereka sudah memiliki anak yang sedang dijaga oleh anjing bulldog bernama Louis. Tapi ternyata ia datang ke sana tak menjaga anak Blue. Lalu anak-anaknya sedang bermain kembang api dengan burung kecil yang terikat. Blue bersama Jewel mencoba menghentikannya, dan tak sengaja ekor Blue terbakar hingga menyalakan sumbu kembang api. Ekornya berhenti terbakar lalu Blue membebaskan burung kecil, namun dirinya lah yang tersangkut terbawa kembang api. Kembang api meledak di atas sana membuat Blue hangus, namun dirinya kembali bersama dengan keluarganya. Di lain sisi yang sangat jauh dalam hutan Amazon terlihat pelindung satwa yang sedang menelusuri sungai. Mereka bernama Tulio dan Linda. Oh, spit it out! Oh. Linda juga dulunya adalah orang yang selalu merawat Blue. Kini mereka akan melepaskan hewan yang baru saja diobati. Setelah dilepas, hewan itu mencoba memberitahu ke Tulio dan Linda. Ternyata di depannya ada arus kencang hingga mereka terjatuh akibat air terjun di sana. Mereka berhasil selamat, namun tak sengaja melihat bulu burung yang berwarna biru hingga membuat mereka senang. Scene berganti memperlihatkan Jewel membawa kacang Brazil. Ia mencoba memberitahu anak-anaknya, tapi mereka sedang dibuatkan sarapan pancake oleh Blue. Lalu datang Jewel ke sana yang menegur Blue karena telah janji tak akan memakan buatan manusia. Dan dari TV memperlihatkan Tulio dan Linda yang mengumumkan bahwa mereka telah menemukan habitat makau biru seperti Blue. Jewel yang melihatnya sangat senang bahwa bukan hanya dirinya lah yang masih hidup. Ia mengajak semua keluarganya termasuk anak-anaknya pergi ke hutan Amazon untuk kembali ke habitatnya. Scene memperlihatkan seorang pengusaha tak senang melihat berita tersebut karena akan menghambat pekerjaannya. Lalu teman-teman Blue yaitu Nico dan Pedro sedang mengadakan audisi bernyanyi untuk festival selanjutnya. Tapi tak ada satupun yang bagus menurut mereka. Lalu datang Blue ke sana dan memberitahu bahwa keluarga mereka akan pergi ke hutan Amazon. Beberapa temannya menjelaskan bahwa hutan Amazon sangatlah berbahaya karena berbagai macam predator di sana. Lalu sahabat Blue bernama Rafael mendukung Blue karena kebahagiaan istri adalah yang utama. Thanks guys. See you in a couple of weeks. Ia pun jadi pergi bersama keluarganya serta Blue membawa berbagai perlengkapan manusia di sana. Lalu datang teman-teman Blue yang akan ikut bersama mereka ke hutan Amazon. Tapi sayangnya Louis tak bisa ikut karena ia seekor anjing. Berbagai tempat mereka lewati namun Blue selalu salah memberikan arah dengan GPS-nya. Jewel pun memperbaiki tujuan mereka. Heavy traffic ahead. Great. Thanks a lot, GPS. Scene berganti ke Nigel yang masih hidup. Dirinya memiliki teman katak beracun bernama Gabi. Oh, that's beautiful, Nigel. Ternyata Nigel sebagai burung peramal untuk penjaga toko di pasar. Terlihat ada anak yang ingin diramal. Saat Nigel mengambil kartu,
Ia melihat Blue bersama keluarganya di sana membuat Nigel bernostalgia bahwa Blue lah yang mengacaukan hidupnya. Saat itu Nigel mengamuk dan mengacau tempat di sana hingga Gabi bersama hewan lain bernama Charlie ikut kabur bersamanya. Blue dan keluarganya menaiki kapal menuju hutan Amazon, serta Nigel sudah berada di sana akan berencana membunuh Blue saat tengah malam. Tapi di tengah malam Gabi tak rela membangunkan Nigel yang sedang tidur nyenyak. Lalu Nigel terbangun sendirinya karena mimpi buruk. Ia juga mengajak Charlie untuk memulai rencana jahatnya. Mereka pun mengendap-endap mendatangi Blue bersama keluarganya. Saat ingin membunuh Blue, Charlie tak sengaja menekan alarm hingga membangunkan semua orang. Nigel bersama teman-temannya tercebur ke sungai. Lalu paginya Blue berlanjut berpetualang. Nigel pun masih mencoba mengejar mereka. Scene berganti memperlihatkan sebuah penebangan pohon ilegal. Lalu datang pemimpin di sana yang kita sebut dengan nama Big Boss. Dirinya menyuruh bawahannya untuk menghentikan pelindung satwa yaitu Tulio secepat mungkin. 2 million square miles of jungle. Blue sudah sampai di hutan Amazon. Ia mencoba mencari Linda dengan GPS-nya. Tapi saat kembali tiba-tiba semua temannya menghilang. Ia pun dibawa oleh burung menuju sarangnya. Ternyata di sana sudah ada teman-temannya. Blue bersama keluarganya terkejut bahwa mereka telah menemukan habitat burung makau yang ia kira telah punah. Lalu datang pemimpin di sana yaitu Eduardo. Ternyata dirinya adalah ayah dari Joel yang telah lama berpisah. Mereka pun akhirnya saling melepas rindu di sana serta Eduardo sangat senang kini menjadi seorang kakek bagi cucu-cucunya. Mereka pun merayakan atas kepulangan Joel ke kampung halamannya. Serta Joel melihat teman kecilnya seorang makau pria yang gemar bernyanyi. Dirinya bernama Roberto. Terlihat mereka sangat akrab yang membuat Blue cemburu. Joel bahkan ikut bernyanyi dan menari bersama burung makau lainnya, bagaikan tinggal di alam liar semestinya yang membuat Blue takut jauh olehnya. Scene berganti memperlihatkan Nigel bersama yang lainnya. Mereka pun akhirnya menemukan tempat tinggal burung makau yang ia benci. Nico dan Pedro juga senang tinggal di sana, namun berbagai barang manusia tak boleh ada di sana yang membuat mereka khawatir. Mereka juga akan tinggal di tempat Roberto yang besar, sedangkan ia akan berpatroli malam. Joel senang menikmati hari-harinya di sana. Hingga esok paginya Blue terbangun, lalu datang Eduardo ke sana. Ia mengajak Blue untuk berkeliling. Blue pun tak bisa menolak ajakannya. Lalu Eduardo menyuruh untuk melepaskan alat manusianya karena mereka hidup tanpa benda tersebut. Terlihat Nico dan Pedro mulai mencari hewan yang akan ikut audisi bernyanyi di festivalnya. Tapi sayangnya semua audisi mereka berujung kegagalan. Blue mulai dibawa oleh Eduardo ke berbagai tempat dan mengajari banyak hal seperti prajurit. Ia juga diajari melepas ikatan saat tersangkut. Lalu saat itu ada kumpulan burung kakatua yang mengejek mereka. Ternyata burung makau dengan kakatua saling menjaga wilayahnya untuk melindungi makanannya. Mereka juga melihat para manusia sudah mulai masuk lebih dalam ke hutan. Kembali ke Tulio dan Linda. Mereka terkejut ada penebang pohon liar di sana. Linda langsung memarahinya. Lalu datang penebang pohon lainnya. Tulio mencoba mengajaknya berdamai karena bisa membahayakan mereka. Ia pun menyuruh Linda berlari dari sana. Lalu memperlihatkan Blue kembali ke desanya. Tapi merasa dirinya direndahkan oleh Eduardo, ia pun pergi dari sana. Nigel yang melihat Blue menyendiri mencoba menyerangnya. Namun ternyata itu bukan Blue. Mereka sedang mengadakan audisi. Nigel mencoba mengikuti audisi dengan sangat baik. Go on now, go! Walk out the door. I know I'll stay alive. I've got all my life training the game and eating my fiber. You been staying alive, well I'll be staying alive.
Bakat bernyanyi disukai semua hewan, bahkan Pedro dan Nico. Nigel mempunyai rencana dengan ikut audisi agar bisa bertemu Blue untuk membunuhnya. Blue disarangnya berhasil melacak Linda. Namun terlihat Joel tak menyukai Blue yang selalu membutuhkan alat manusia untuk apapun. Sorenya Blue bercerita ke teman-temannya mengenai harinya yang buruk bersama Eduardo. Namun teman-temannya masih berusaha menenangkan Blue. Paginya Blue terbangun dan berencana mencari kacang Brazil untuk menyenangkan Joel. Ia akhirnya menemukan kacang yang sangat jauh. Namun ternyata tempat tersebut adalah wilayah burung kakatua. Blue dikelilingi burung kakatua dan menganggap burung makau telah melanggar perjanjian wilayahnya. Hal tersebut membuat Eduardo marah kepada Blue. Ia menyuruh Roberto bersama burung makau lainnya berkumpul melawan burung kakatua. Linda sudah sampai di tenda, tapi di sana ada Big Boss yang kembali menahan Linda dan Tulio. Burung makau dan burung kakatua saling bertemu. Blue kira mereka akan bertarung, namun ternyata hanya bermain bola. Mereka saling berusaha mencetakkan gol ke gawang musuh. Hey! It's a beautiful day in the pit of blue. Malito espacio, Tito no es Mario y César con Toño. Ahí, there he goes! He shoots! Hey! Oh, come on, ref! Hingga tim Makau kekurangan pemain, Eduardo menyuruh Blue masuk untuk ikut serta. Awalnya dirinya ceroboh namun berhasil mencetak gol di sana. Blue juga memasukkan bola ke gawang timnya sendiri hingga Eduardo semakin marah kepadanya. Blue juga berpikir untuk kembali pulang ke rumah Linda, namun Joel sudah merasa hutanlah tempat tinggal dirinya. Mereka akhirnya berpisah satu sama lain, namun para manusia sudah semakin dalam menggundulkan hutan. Blue sampai ke tenda Linda, tapi tak ada seorang pun di sana. Lalu datang Roberto ke sana yang berpikir bahwa Blue mata-mata dari manusia. Blue mencoba menjelaskan, lalu datang traktor menerobos hutan. Blue langsung menyuruh Roberto memperingati yang lainnya. Blue akhirnya menemukan Linda yang terikat. Mereka juga berhasil dibebaskan. Blue mencoba menghentikan traktor, tapi dirinya melihat puluhan traktor mulai memasuki hutan. Roberto kembali ke desa dan memberitahu bahwa manusia semakin dekat dan Blue adalah hewan yang baik. Awalnya Eduardo tak percaya, namun Blue datang mencoba meyakinkannya. Blue pun membutuhkan kawanan burung untuk melawan para manusia. Lalu Linda dan Tulio mencoba menghentikan para penebang pohon. Mereka semua terhenti setelah melihat para burung makau berkumpul. Blue langsung menyuruh semua burung melawan mereka hingga para penebang pohon berlarian. Nigel yang sampai di sana mencoba menyerang Blue dengan racun katak namun gagal. Lalu datang burung kakatua yang membantu burung makau melawan manusia. Eduardo juga diselamatkan oleh Tulio hingga merubah pikirannya. Big Boss tak tinggal diam dan mencoba meledakkan pohon di sana. Tapi sayangnya ia bertemu dengan ular besar. Blue berusaha membawa bom ke udara, lalu Nigel mengejarnya. Mereka pun terkena ledakan di sana hingga tersangkut di pohon. Save yourself! Nigel! Painful price. Gabi mencoba memanah Blue, tapi justru yang terkena adalah Nigel. Ia pun berpikir bahwa itu adalah menit terakhirnya. Gabi yang melihatnya mencoba bunuh diri dengan meminum racunnya. Semua burung mengapresiasi akting Nigel. Dan ternyata Gabi bukanlah katak beracun. Gabi yang senang langsung membawa Nigel pergi dari sana. Penemuan habitat burung makau diberitakan oleh TV, lalu Tulio bersama Linda berencana mengobati Nigel yang tak bisa terbang. Film ini diakhiri dengan para hewan berpesta atas keberhasilan mengusir penebang pohon. Serta Lois dan istri Rafael datang ke sana untuk ikut berpesta. Hubungan Blue bersama Joel juga semakin dekat satu sama lain. Lalu film ini pun selesai.
Dari film ini kita mengetahui bahwa sebuah masalah harus diselesaikan bersama-sama. Jangan pernah menganggap rendah seseorang karena dirinya pasti memiliki kelebihan di suatu hal. Tentu sebuah dendam bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Jika kalian suka dengan video ini, bisa share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.